Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan baik ya. Dan Bapak juga berharap kalian bisa menjaga kesehatan kalian di era COVID ini. Dan jangan lupa, kalian juga harus tetap semangat untuk belajar, meskipun kalian belajar secara online. Nah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, kita akan belajar kembali tentang bangun datar. Lebih tepatnya lagi, tentang luas dari bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan luas dari persegi. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, termasuk melibatkan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, di sini ada sebuah gambar papan catur. Udin dan Edo akan bermain catur. Benny tiba-tiba menghampiri mereka. Benny ingin mengetahui berapa banyak petak papan catur yang berwarna hitam dan putih seperti pada gambar. Dapatkah kalian membantu Benny untuk menghitung seluruh petak pada papan catur tersebut? Kita coba menghitungnya secara manual. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat pada baris pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada baris kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu juga seterusnya setelah dihitung, sampai baris ke-8, jumlahnya juga 8. Kemudian, Benny menambahkan dengan cara berikut. Banyak petak keseluruhan adalah banyaknya petak pada baris 1, ditambah baris 2, ditambah baris 3, ditambah baris 4 sampai baris ke-8, sehingga akan menghasilkan angka 64. Jadi jumlah petak keseluruhan pada papan catur yang berbentuk persegi adalah 64 petak. Jumlah petak tersebut menunjukkan luas dari papan catur ini. Nah, jika Benny mempunyai benda yang berbentuk persegi dengan sisinya itu 6 petak, berarti cuma 6 petak, bukan 8 lagi. Berapakah luas benda milik Benny tersebut? Nanti akan kita diskusikan. Berikutnya ada satuan luas. Satuan luas berbeda dengan satuan yang biasa. Kita ketahui luas itu mempunyai satuan khusus, yaitu satuan pangkat 2 atau kuadrat. Nah, perbedaannya dengan satuan yang biasa adalah saat kita mengubah satuannya. Jika satuan biasa dari meter ke desi, turun satu tangga itu dikali 10, dan naik itu dibagi 10. Namun, pada satuan luas atau satuan kuadrat, setiap turun itu angkanya akan dikalikan 100 dan naik akan dibagi 100. Jadi bukan 10 lagi. Contohnya itu 1 meter kuadrat, jika kita ubah menjadi desimeter kuadrat, maka hasilnya akan menjadi 100 desimeter kuadrat. Mengerti kan? Begitu juga sebaliknya. 100 desimeter kuadrat apabila kita ubah menjadi meter kuadrat, maka hasilnya akan menjadi 1 meter kuadrat. Gampang kan?
Di sini Bapak mempunyai satu contoh soal. Tentukanlah luas persegi pada gambar di bawah ini. Ingat, ini persegi. Bagaimana caranya? Nah, ini. Jumlah peta dalam satu baris adalah 10 peta. Mari kita hitung, benar nggak 10 peta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 10. Nah, karena ini persegi, maka hanya sisi-sisinya ini akan sama. Berarti semuanya adalah 10. Nah, jika sisinya ini merupakan 10 peta dan L itu merupakan luas persegi. Jadi luas persegi adalah sisi dikali sisi. Jadi luas sama dengan sisinya berapa tadi? 10 peta. Berarti 10 dikali 10. Jadi luasnya sama dengan 100. Gampang kan? Kita coba soal yang lebih susah. Nah, tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas persegi adalah 225 cm persegi. Nah, tadi kan kita sudah belajar mencari luas jika sisinya yang diketahui. Sekarang, apabila luasnya yang diketahui, bagaimana cara kita mencari sisinya? Nah, caranya itu seperti ini. Kita akan mencari akar dari luas. Berarti sisi itu sama dengan akar dari luas. Berarti sisi sama dengan akar dari 225. Nah, untuk menarik akar kuadrat, kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang sudah diajarkan pada minggu lalu. Kita melihat berapa dikali berapa, angkanya itu harus sama. Akan menghasilkan hasil 225. Berapa? Nah, jawabnya itu adalah 15. Kita bisa coba 15 dikali 15, maka hasilnya adalah 225. Dengan demikian, sisi dari persegi tersebut adalah 15. Kemudian, ada satu contoh lagi. Sekarang kalian disuruh menentukan luas persegi jika yang diketahui itu keliling persegi. Nah, jika diketahui keliling persegi, maka yang pertama kalian lakukan adalah mencari sisinya. Masih ingat kan dengan keliling persegi apa rumusnya? Nah, ini dia rumusnya. Jadi, keliling persegi itu sama dengan 4 kali sisi. Jadi, sisi sama dengan keliling persegi dibagi 4. Berarti sisinya itu sama dengan berapa kelilingnya tadi? Ya, 64 cm dibagi 4. Maka hasilnya akan menjadi 16 cm. Nah, ini 16 cm belum luasnya, ini cuma sisi dari persegi. Nah, setelah kita mengetahui panjang sisinya, kita akan cari luasnya. Gampang loh cari luasnya. Ingat, luas sama dengan sisi dikali sisi. Berarti 16 dikali 16. Maka hasilnya adalah 256. Bagaimana? Gampang kan? Nah, agar kalian bisa lebih mudah memahami materinya, kita akan lanjutkan dengan diskusi di dalam grup WA. Jangan lupa pelajari ya, dan apabila ada yang ditanyakan, tanyakan nanti ya di grup WA.